Selamat pagi, damai sejahtera dari Kristus Yesus, Tuhan menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan bagimu Tuhan untuk pagi hari ini. Kasih setiamu, hikmatmu, pertolonganmu, kuasamu dilimpahkan bagi kami. Kami tahu Kau memberikan hari yang baru kepada kami, dan Engkau menyatakan pula berkat yang menyertainya. Ketika firman Allah disampaikan kepada kami, Tuhan tolonglah, biarlah ada sesuatu yang kami dapat tangkap dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Yang namanya kesulitan, yang namanya problem hidup itu terjadi kepada siapa saja. Daud adalah seorang raja yang diurapi, yang dipakai oleh Tuhan. Dia seorang pemimpin yang luar biasa karena Tuhan yang menyertainya. Dia seorang pemimpin yang dahsyat mengerjakan banyak hal. Dan orang yang dipimpin adalah orang-orang yang luar biasa. Tapi toh demikian, Daud tidak kebal terhadap namanya kesulitan. Daud punya anak bernama Absalom. Anaknya pun dalam peristiwa ini, Mazmur pasal 3, mengejar daripada Daud. Artinya saya mau katakan begini, kadang-kadang kesulitan masalah itu bisa datang dari orang terdekat. Bisa juga datang dari yang lain sesuai dengan kehendak Tuhan untuk membentuk hidup kita seperti apa. Tetapi saya mau katakan begini, dalam semua keadaan kita berpotensi berbenturan dengan masalah. Tetapi lihat, Daud pada akhirnya punya kesimpulan, tetapi Engkau Tuhan Allah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Di tengah-tengah situasi beban berat yang teramat sangat yang dialami oleh Daud, Daud percaya begini, bahwa Tuhan itu perisai yang menjadi pelindung. Daud mengerti betul, Daud tahu persis bahwa Tuhan sebagai perisai itu menjadi pelindung baginya. Artinya, kalau Tuhan sebagai perisai, tidak ada yang dapat menembusnya. Saya mau katakan begini, ini bangunan keyakinan iman yang sangat konkret sebagai orang percaya. Kenapa? Menyadari Tuhan sebagai perisai yang melindungi. Kalau Tuhan Sang Pencipta sebagai perisai yang melindungi, siapa yang dapat menembus benteng pertahanan lawan? Tidak ada. Yang kedua, Engkau kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Masalah membuat kita tertunduk. Itu gambaran dari beban berat, letih, lesu. Tetapi perisai dari Tuhan mengangkat kepala. Artinya kita bisa memandang ke depan, melihat ke depan, jauh ke depan. Ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan bagi kita. Pagi hari ini saya berharap meskipun kita bertubi-tubi mengalami kesulitan datang dari manapun, mari kita bangun keyakinan bahwa Tuhan itu adalah perisai kita. Dia yang mengangkat kepala kita sampai pada akhirnya kita menjadi umat pemenang. Saya berdoa kiranya damai sejahtera Kristus meneguhkan dan menguatkan kita sampai pada kesudahannya. Selamat bekerja,
Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.